datang dari Jason Kidd, ini dari YouTube ini. Selamat malam HCI dan Pak Pendeta. Apakah nubuatan Daniel 7 kali 70 masa mengakhiri status bangsa Israel sebagai bangsa pilihan? Demikian Pendeta. Pak, terima kasih untuk pertanyaannya. Berbicara tentang nubuatan 70 kali 7 masa, maka kita harus membuka dalam Daniel pasal yang ke-9. Ini adalah nubuatan tentang apa yang akan terjadi di masa yang akan datang yang ditunjukkan kepada Daniel. Di dalam ayat yang ke-24 Daniel 9 dikatakan 70 kali 7 masa telah ditetapkan atas bangsamu dan atas kotamu yang kudus untuk melenyapkan kefasikan, untuk mengakhiri dosa, untuk menghapuskan kesalahan, untuk mendatangkan keadilan yang kekal, untuk menggenapkan penglihatan dan nabi, dan untuk mengurapi yang maha kudus. Perhatikan di sana bahwa inti dari 70 kali 7 masa ini adalah datangnya Ia yang diurapi. Siapa yang diurapi itu? Yang diurapi artinya Mesias, Kristus. Ternyata datangnya Kristus untuk kali yang pertama dan Ia diurapi pada saat Ia dibaptiskan. Itu adalah bahagian dari 70 kali 7 masa. Kapan itu terjadi? Coba kita baca ayat yang ke-25, maka ketahuilah dan pahamilah dari saat firman itu keluar, yakni bahwa Yerusalem akan dipulihkan dan dibangun kembali sampai pada kedatangan seorang yang diurapi, seorang raja, maka waktunya adalah ada 7 kali 7 masa dan 62 kali 7 masa. Jadi ada total 69 kali 7 masa. Artinya itu 483 hari. Yang dalam nubuatan artinya 483 tahun. Artinya 483 tahun setelah perintah dikeluarkan oleh Raja Artasastra bagi umat Tuhan yang ada di Media Persia waktu itu untuk kembali membangun Yerusalem, maka 483 tahun kemudian, maka Ia yang diurapi itu akan datang. Dan itu terjadi penggenapannya adalah pada saat Tuhan Yesus dibaptiskan. Perintah itu keluar pada tahun 457 sebelum Masehi. Maka 483 tahun kemudian itu adalah tahun 27. Tahun 27 sesudah Masehi itu adalah tahun di mana Tuhan Yesus dibaptiskan. Tapi itu baru di ujung dari 69 kali 7 masa. Masih ada 1 kali 7 masa yang terakhir. Apa yang terjadi di sana? Dikatakan di dalam ayat yang ke-27, ya, pernyataan itu mengatakan pada pertengahan 7 masa itu Ia akan menghentikan korban sembelihan dan korban santapan. Pada pertengahan 7 tahun yang terakhir. Jadi artinya masih ada 7 tahun setelah tahun 27. Jadi kalau pertengahannya itu kurang lebih tahun 31 AD atau sesudah Masehi, maka disitulah pada pertengahan 7 tahun yang terakhir dalam nubuatan 70 kali 7 masa itu, maka dikatakan Ia akan menghentikan korban sembelihan dan korban santapan. Ayat 26 dikatakan sesudah ke-62 kali 7 masa itu, maka disingkirkan seorang yang diurapi. Yesus mati. Kapan Tuhan Yesus mati di atas kayu salib? Yaitu pada pertengahan 7 masa itu. Yang terakhir itu artinya kurang lebih 3,5 tahun setelah Ia dibaptiskan, Yesus mati di atas kayu salib. Itu tahun 31.
akhir dari 70 kali 7 masa itu artinya jatuh pada tahun 34, sebuah peristiwa terjadi di sana di mana orang Israel menyatakan secara terang-terangan mereka menolak Yesus, mereka menolak akan hamba-hambanya. Saat itulah mereka bukan lagi menjadi umat pilihan khusus Allah. Dan itulah akhir dari 70 kali 7 masa nubuatan yang disebutkan di dalam Daniel pasal yang ke-9. Namun inti, klimaks yang merupakan pusat perhatian dari nubuatan 70 kali 7 masa itu adalah Yesus Kristus, di mana Ia yang diurapi Mesias. Ia dibaptiskan tahun 27, lalu pada pertengahan 7 tahun berikutnya, yaitu 3,5 tahun setelah tahun 27, tahun 31, Tuhan Yesus mati di atas kayu salib untuk menebus kita. Pada saat Ia mati, maka semua korban-korban sembelihan, korban santapan, upacara-upacara di bait suci semuanya berhenti, karena Ialah korban yang sejati, korban penghapus dosa manusia, dosa isi dunia ini. Sungguh luar biasa bahwa pelayanan Tuhan Yesus sudah dinubuatkan jauh-jauh sebelumnya, yaitu pada zaman Daniel. Semoga Tuhan memberkati untuk memahami akan nubuatan ini. Hanya sedikit saja yang saya sampaikan, semoga berkenan. Terima kasih.